Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, selamatkanlah ruhaniah kami, anak putu kami, keturunan kami dari kepentingan hawa nafsu. Nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah, wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika wa ilaihim. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu ya Allah, dengan cahaya ma'rifatmu ya Allah, dan terhadap seluruh anak keturunan kami. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim. Ya Allah, bukalah pintu hati kami, bukalah pintu hati kami dan anak putu kami, dzurriyyah kami tentang kemakrifatamu ya Allah. Yassir lana fi kulli umuri wa afina, yassir lana fi kulli umuri wa afina. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan saya, urusan-urusan kami dan anak putu kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ngapunten Gus, ini jamaah kami ini saya tergolong awam. Mohon untuk secara lugawi sirul asrar itu apa? Kalau ada suarul basirah itu apa? Terus mbok pilih pengalaman panjenengan secara praktis kersane konco-konco sing rawuh niku gampil. Insyaallah mudah-mudahan saya juga berharap karena untuk praktek sirul asrar itu untuk bisa lebih fokus dengan suluk atau dengan khalwat. Barangkali nanti kalau Pondok Jaya Baru tiap apa mengadakan khusus untuk khalwat itu, mohon nanti untuk bisa kami ketahui. Barangkali ada teman-teman yang berniat juga untuk mengikutinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sir dulu tak buka. Apa siri? Siri itu kan rahasia. Makna lughat tidak diketahui orang lain. Berarti diucapkan di dalam hati Allahu, Allahu, Allah. Nah hati, itu disebut siri. Lah apa sirul asrar? Sir di dalam piro-piro sir. Nah ini. Di dalam rahasia lagi ada rahasia. Iki secara lugot. Itulah yang kumaksud zikir yang tidak mengucap. Nek kalau zikir sir tadi kan masih ngucap hati walaupun hati, ya dah. Kalau sirul asrar, asrar itu apa? Piro-piro rahasia. Di dalam rahasia ada rahasia lagi. Nurun ala nurin. Di atas cahaya ada cahaya. Padang. Ini di dalam cahaya. Di dalam cahaya itu tersimpan padang. Tapi di dalam padang sumbernya dari setrum. Sir di dalam beberapa sir.
beberapa sir di dalam sir. Itulah yang kumaksud zikir di mana hati sadar dan nyadari, nggak ngucap loh Pak ya, bahwasannya semua apapun yang terjadi itu hanyalah Allah yang melaksanakan, yang menterjadikan. Itu dengan rasa, makanya saya sebut su'aul basiroh adalah rasa di dalam hati. Apa sih basiroh itu? Basiroh adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan rohaniah hati. Basiroh. Su'aul cahaya di dalam hati. Berupa apa? Rasa atau iman, itulah cahaya di dalam hati. Terus ainul basiroh. Ain adalah mata melihat. Basiroh berarti basiroh melihat Sang Yang Tunggal. Artinya antara melihat dengan bertemu satu paket. Saya bertemu jenengan sekaligus melihat. Melihat ya bertemu, bertemu ya melihat. Ini di muraqabah. Awalnya sebelum kita di musyahadah, di ainul basiroh, sebelumnya ada di muraqabah. Apa sih muraqabah? Di dalam hati masih ada rasa iman selalu dilihat Allah. Masih ada dua. Ada yang melihat, ada yang dilihat, ada mata untuk melihat. Jadi basiroh itu adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan hati. Ain adalah mata untuk melihat. Berarti ainul basiroh, matanya hati itu untuk melihat terhadap Allah lewat nur cahaya tadi. Ini yang kumaksud cahaya ma'rifat. Kalau sudah di situ maka bukan perkaranya mata manusia, ruh itu bisa melihat wujudnya Allah. Karena apa? Karena ruh mata itu makhluk badan. Makhluk. Sebab nggak ada ceritanya makhluk bisa melihat wujudnya Allah. Yang bisa melihat wujudnya Allah, ya Allah sendiri. Man arofa nafsah, ya faqat arofa rabbah. Sing sapa wonge roh ngerti dirinya sendiri, maka dia akan mengerti Tuhannya. Maksudnya dirinya siapa? Asale gak ono, berarti gak merasa ada. Kalau masih merasa ada si makhluk ini, justru ikilah akan menutupi diri kita pada Allah. Saged dipaham? Sondo angel ya niki. Wis ngeten mawon, Pak. Tadi yang diminta ini jenengan akan paham dengan sepaham-pahamnya kalau sudah praktek zikir terus makrifat baru dong. Saya berbicara ini hanya sebatas ilmu, belum praktek. Ada kalanya ilmu ini akan bisa diterima paham, ada kalanya tidak. Kadang-kadang sing paham aja cuman hanya di akal. Karena logika, karena sudah kadang-kadang sudah di hati, karena sudah praktek. Kembali kepada ainul basiroh. Ketemu Allah berarti mata hati itu bisa atau dikatakan melihat Allah. Belum berhenti loh Pak Ninggil ya. Iki kan koyok-koyok mata hati jenengan bisa melihat
Padahal bukan itu maksud kula. Tadi kan sudah katakan, dikatakan makrifat iku la yarauna li anfusihim sayan. Si hamba niki fana wis. Si roh iki fana. Si makhluk iki fana. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada alias fana bisa melihat yang ada itu? Bagaimana? Ya enggak mungkin lah. Nah terus yang melihat Allah, ya Allah sendiri. Loh ini loh makrifat. Makanya ditutup hakul basirah. Sudah benar imanmu, tidak ada selain Allah. Kok tambah suwe, tambah bingung toh. Ya wis nikmatono bingungmu. Bingung gurmek dilut 40 dina ae. Kula dhisik puluhan tahun, Pak. Pun. Yang kedua, setiap hari Pak di Ponpes iku kholwat. Setiap hari tidak mengenal waktu dan tempat. Tapi bukan rombongan enggak. Jamaah enggak, sendiri-sendiri. Sudah saya kasih jalan, caranya begini, udah laksanakan. Jadi setiap saat dan waktu yang ada di pondok itu selalu berkholwat. Ada yang kholwatnya di sawah Pak, sambil nanem padi, sambil nanem jagung, wis macam-macam. Ada yang di kamar sendiri, di kamar enggak keluar-keluar. Ada yang sambil jalan, ini terserah. Enak yang di dalam tadi Pak ya. Jadi gak keluar. Sudah ada yang masakkan, tinggal makan sendiri, sudah. Nggih. Ngapunten Gus. Nggih. Apa untuk sirul asrar ini menapa kedah harus biat. Terus menawi kedah harus biat. Menapa jamaah kedah dateng Jaya Baru. Menapa panjenengan rawuh malih mriki. Ngoten nggih. Ngeten. Perkawis beat itu Pak. Saya kasih tahu dulu. Itu yang berhak beat adalah Allah. Makhluk tidak punya hak untuk beat. Di dalam ajaran Sirul Asrar kan sudah menekankan yang beraf'al semuanya adalah Allah. Kalau masalah tempat dimanapun bisa Pak, tidak harus ke pondok Jaya Baru, di pondok sini pun juga bisa. Sebab beat ini adalah menyambungkan talinya ruh sampean iman pada Allah yang sudah keputus oleh nafsu masing-masing, akhirnya hati kita sering lalai pada Allah. Lah yang berhak menyambungkan membaiat ini adalah Allah sendiri. Buktinya kalau enggak ada Allah di dalam diri kita, diri saya, bisa enggak aku ngomong ngeten iki? Enggak bisa. Jadi saya sendiri sebagai makhluk harus duduk di tajalli. Enggak boleh saya ditakholi. Merasa saya yang baiat. Batal Pak ini. Harus Allah. Berarti khusus pada diri saya harus duduk di tajalli. Berarti yang membaiat jenengan adalah Allah. Sampai juga begitu ketika disambungkan tali jenengan terhadap Allah, menghadapnya yang membaiat itu bukan makhluk, tapi Allah. Ini urusan rohania loh Pak ya, bukan urusan jasmania. Sebab asyhadu menghadapnya bersaksinya itu ruh.
kepada ilallah hidup, harus ada rasa atau iman yang menancap di situ. Jadi boleh di pondok, boleh di sini, monggo kerso. Monggo kerso. Kalau di sini kapan waktu kita jadwalkan, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Wong Jawa Timur, Jawa Tengah sak celeduk mboten mawon. Mboten napa-napa. Tidak ada masalah. Tapi yang jelas, Pak, harus paham dulu beat itu secara hakikat di dalam Sirul Asrar tentang hakikatnya syahadat. Asyhadu itu ruhaniyah, la ilaha itu makhluk, illallah itu hidup. Ruhaniyah sampai harus sambung terhadap hidup. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu makhluk, iku Rasulullah sebagai utusannya. Makhluk siapapun itu. Jenengan kesini kalau tidak diutus Allah bisa enggak? Enggak bisa. Jenengan sholat kalau tidak digerakkan Allah sholat bisa gerak sendiri enggak? Lah, makanya yang bersaksi ikut dikatakan benar persaksiannya manakala yang bersaksi tahu siapa yang disaksikan. Monggo yi sak kersa kula nderekaken mawon, nderekake. Kula nderekake mawon teng mriki saged teng tengah pasar nggih saged. Nggih. Terus ada pertanyaan gini. Secara umum biasane wonten bisaroh, wonten mahar, lah ngoten nggih. Umume niki lho. Halo. Nggih. Sinten sing nate beat secara thariqah? Biasanya kan berbicara tentang masalah mahar toh? Enggak ada mahar. Enggak ada. Mosok Gusti Allah iku butuh mahar. Wong sing beat Allah. Mahar enggak? Allah butuh enggak? Enggak ada. Oleh karena manusianya merasa yang membeat, maka butuh mahar. Wong sing beat Allah, mosok Allah kate butuh mahar? Mboten, tidak ada. Makanya sering WA tanya pada saya, apakah ada mahar? Enggak ada. Enggak ada. Jadi apa beat di hakikat itu biasanya aturan tidak sama di thariqah. Kalau di thariqah biasanya itu disebut talqin, Pak, ya. Banyak aturan-aturan di situ. Sebab kami membaiat Sirul Asrar dan Fana'ul Dzikri, tidak membaiat jahri dengan siri. Nah, jahri dengan siri, ya sudah wajar lah kalau muncul mahar itu sudah wajar. Tapi kalau sudah kerana Sirul Asrar dan Fana'ul Dzikri, enggak ada. Nggih. Ada lagi? Monggo. 11:30. Kula nderekake mawon. Sudah cukup? Cukup Bapak Ibu? Oke. Pun begitulah Bapak Ibu apa yang kita terima semata-mata semua itu datangnya bukan dari saya sebagai makhluk. Saya minangka speaker, Pak. Minangka speaker itu tidak bisa bersuara manakala tidak ada yang halu-halu. Speaker itu tidak akan pernah bunyi apabila tidak ada yang halo. Jadi saya yakin semua apa
ilmu yang diberikan tadi datangnya dari Allah. Kami sama dengan panjenengan Pak Bu, sama tidak mengerti apa-apa kalau tidak dimengertikan Allah. Berarti ngerti itu mutlak milik Allah. Semoga bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadzanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.